Langit terbelah perlahan, awan berputar membentuk pusaran raksasa, angin turun menekan medan perang, hingga banyak prajurit harus menancapkan senjata ke tanah agar tidak terhempas. Dari pusaran itu, sosok raksasa berkulit batu hitam mulai turun. Setiap gerakannya membuat bumi berguncang. Prabu Kalaniskala berkata lantang, "Bangkitlah." Raksa Mahadrona, pemakan kerajaan, rakyat Sinduwangi terdiam. Bahkan pendekar-pendekar putih menarik napas dalam, merasakan tekanan kuno yang belum pernah mereka hadapi. Narasi, ini bukan makhluk hidup, ini adalah kehancuran yang diberi bentuk. Raksa Mahadrona menjejakkan kaki ke tanah. Seketika retakan panjang menjalar, merobek barisan depan pasukan Sinduwangi. Beberapa rakyat terpental, namun cahaya pelindung menahan tubuh mereka agar tidak hancur. Wirajatmika berteriak, "Jaga formasi. Lindungi rakyat." Raka Pradana Anggoro melompat, menebas kaki raksasa itu. Pedangnya memercikan api, namun hanya meninggalkan goresan dangkal. Raka menggeram. Kulitnya seperti gunung. Raksa Mahadrona mengayunkan lengannya. Gelombang angin menghantam pasukan. Banyak yang terjatuh, namun tidak mati. Aliran pelindung bekerja, meski terlihat bergetar hebat. Putri Ara memejamkan mata sejenak. Keringat tipis turun di pelipisnya. Ari Setiani mendekat dan berbisik. "Kekuatan ini mengurasmu." Putri Ara membuka mata. "Aku tahu. Tapi jika aku berhenti, mereka mati." Prabu Kalaniskala tersenyum tipis. "Lihat, kau menanggung terlalu banyak." Ia memberi isyarat. Durga Makala dan Sakradurna menyerang bersamaan, memanfaatkan fokus Putri Ara yang terpecah. Bayu Angkara menghadang Durga Makala. "Lewati aku dulu." Benturan mereka mengguncang udara. Sementara itu, Sakradurna hampir menembus barisan rakyat, namun seorang pandai besi tua menusukkan tombak ke kakinya, disusul petani dan pedagang yang menyerbu bersama. Narasi, keberanian tidak selalu lahir dari ilmu tinggi, tapi dari tekad untuk melindungi. Raksa Mahadrona mengangkat kedua tangan, bersiap menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Putri Ara membuka mata lebar-lebar. Cahaya di tubuhnya meredup, tapi sorot matanya justru semakin tajam. Putri Ara berkata pelan, namun terdengar ke seluruh medan. "Jika kau adalah kehancuran, maka aku adalah batasnya." Ia melangkah maju seorang diri, meninggalkan lingkaran pelindung. Tanah di bawah kakinya menyatu, membentuk jalur lurus menuju raksasa itu. Prabu Kalaniskala terkejut. "Kau menarik kekuatanmu kembali." Narasi penutup. Saat perlindungan dilepas, satu pukulan akan menentukan segalanya. Apakah Sinduwangi diselamatkan oleh pengorbanan, atau dihancurkan oleh keberanian itu sendiri? Putri Ara tidak berhenti melangkah. Setiap langkahnya membuat tanah yang retak menyatu kembali, seolah alam sendiri menahan napas. Cahaya pelindung yang tadi melingkupi rakyat kini sepenuhnya masuk ke tubuhnya. Udara di sekitarnya menjadi hening, terlalu hening untuk medan perang. Raksa Mahadrona mengaum, kedua tangannya menghantam turun BUM. Tanah amblas, debu menjulang setinggi bukit. Banyak yang mengira Putri Ara telah lenyap. Namun dari balik debu, terlihat satu sosok berdiri tegak. Kaki tertancap dalam tanah. Kedua tangan menahan pukulan raksasa itu. Narasi, saat kehancuran bertemu tekad, dunia memilih diam untuk menyaksikan siapa yang runtuh lebih dulu. Otot Raksa Mahadrona mengeras, kekuatannya terus menekan. Tanah di sekitar Putri Ara berubah menjadi kaca hitam akibat tekanan energi. Putri Ara berbisik, nyaris tak terdengar, "Bumi, pinjamkan aku kekuatanmu." Retakan cahaya menjalar dari kakinya, merambat ke tubuh Raksa Mahadrona. Raksasa itu tersentak, untuk pertama kalinya mundur setengah langkah. Prabu Kalaniskala membelalakkan mata. "Mustahil. Itu tubuh ciptaanku." Sakradurna berteriak panik, "Tuanku." Ia menyatu dengan aliran inti tanah. Durga Makala mencoba menerobos, namun Bayu Angkara dan Wirajatmika menghalanginya bersamaan. Wirajatmika berkata tegas, "Selangkah lagi, kau mati di sini." Di sisi lain, rakyat Sinduwangi petani, pandai besi, pemburu mengangkat senjata seadanya. Mereka tidak menyerang raksasa, tapi membentuk perisai hidup, melindungi Putri Ara dari gangguan luar. Narasi, kerajaan tidak berdiri karena tembok, tapi karena rakyat yang memilih bertahan. Raksa Mahadrona mengeluarkan suara retakan,
seperti gunung yang akan runtuh. Ia mengangkat satu kaki, berniat menginjak Putri Ara. Putri Ara menengadah, tidak ada amarah di wajahnya. Hanya ketenangan yang menyedihkan. Putri Ara berkata, "Jika aku jatuh, ingatkan Sindhuwangi bagaimana cara berdiri." Ia menghentakkan kaki ke tanah. Cahaya putih dan hitam meledak bersamaan, menembus tubuh Raksa Mahadrona dari bawah. Retakan besar membelah dadanya, memperlihatkan inti kegelapan yang berdenyut liar. Raksa Mahadrona mengaum kesakitan. Untuk pertama kalinya, ia berlutut. Prabu Kalani Skala mundur satu langkah tanpa sadar. Tidak, itu belum seharusnya terjadi. Narasi penutup. Raksasa itu belum tumbang, tapi lututnya menyentuh bumi. Dan bagi makhluk kehancuran, berlutut adalah awal dari akhir. Udara kembali bergerak, debu perlahan turun. Semua mata tertuju pada Putri Ara yang masih berdiri, namun lututnya mulai gemetar. Pertempuran belum selesai, namun keseimbangan telah bergeser.